Ini kue kesukaannya nih, Mama udah buatin. Dimakan dulu ya. Oke, tunggu Ma. Tolong taruh aja di atas meja. Kak, dimakan dulu dong. Supaya habis ini kita siap-siap untuk ibadah. Nanti kalau kakak lapar, perutnya bunyi-bunyi jadinya nggak konsentrasi saat ibadah. Tunggu Ma, lagi asik main game nih. Kak, ayo dong. Matanya juga harus istirahat. Kalau kakak main game terus, nanti matanya jadi rusak, matanya lelah. Mama ganggu aja. Wah, ada kue nih. Buatan Mama ya? Iya. Kesukaan kakak itu, Pak. Kakak udah makasih belum sama Mama? Belum. Lupa Pak. Makasih ya Ma. Maaf tadi aku cuekin soalnya aku dikasihkan main game. You're welcome, sayang. Mama jadi inget loh. Itu cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya sama aku yang lupa berterima kasih? Kan ceritanya tentang makanan. Kok Mama ingatnya tentang orang kusta? Nanti kita dengar ceritanya ya. Sekarang kita ucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan Yesus. Kita juga berterima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Hai adik-adik yang di rumah juga ya. Sudahkah hari ini berterima kasih sama Tuhan? Hari ini kita diberi udara yang baru, hari yang baru. Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa. Tangannya ditaruh di belakang ya. Pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walau dari rumah. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Kalau adik-adik bermain gadget seperti kakak Deralyn tadi, itu pakai apa? Melihatnya pakai mata ya? Betul sekali. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kaki untuk berjalan. Tapi kalau kakinya sakit, apakah masih bisa jalan? Tidak bisa adik-adik. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita semua yang ada di tubuh kita dan memberi kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan baik setiap hari. Nah adik-adik, yuk jangan lupa kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, memberikan mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki. Yuk kita bersyukur dan menyanyikan lagu terima kasih kepada yang memberikan.
udah sembuh, kenapa nggak kita bilang terima kasih sama dokter aja? Kan dokter yang bikin kita sembuh. Betul, dokter yang bikin kita sembuh melalui apa? Obat-obatan, juga ilmu yang mereka sudah pelajari. Tetapi kakak harus ingat bahwa kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Begitu adik. Jadi kakak kalau misalnya sudah sembuh dari sakit, adik-adik juga ya, jangan lupa berterima kasih kepada dokter dan juga kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan. Tapi kak, ada loh orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, tapi lupa berterima kasih. Nah, nanti Kak Meli akan ceritakan selengkapnya. Dan itu ada di dalam Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar bisa duduk dengan manis dan mendengarkan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat, duduk yang manis ya. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang sudah bisa menghitung 1 sampai 10? Wah hebat ya, adik-adik pasti semua sudah bisa berhitung 1 sampai 10. Yuk coba kita hitung sama-sama, bareng-bareng dengan kakak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat sekali. Ternyata adik-adik semua sudah bisa menghitung 1 sampai 10. Nah, kakak hari ini akan bercerita tentang 10 orang kusta. Adik-adik siap mendengarkan ya? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan dan sudah melihat cerita tentang 10 orang kusta. Kita belajar dari cerita tersebut tentang bagaimana cara kita untuk berterima kasih. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ketika seseorang menolong adik-adik, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Wah, terima kasih juga bukan hanya untuk pertolongan saja loh. Adik-adik juga bisa berterima kasih kepada Tuhan. Untuk apa ya? Untuk papa mama, untuk makanan, untuk kesehatan, untuk mbak yang menolong di rumah, dan untuk semuanya adik-adik bisa mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang yuk sama-sama kita belajar mengucapkan terima kasih yang baik. Ikuti kakak ya. Tersenyum, tangan dilipat, lalu ucapkan terima kasih. Kita ulangi sekali lagi ya. Adik-adik tersenyum semuanya. Tangannya dilipat. Ucapkan kepada siapa adik-adik mau mengucapkan terima kasih. Mama, papa, mbak, kakak, atau adik. Kita sama-sama bilang terima kasih. Nah, sekarang coba adik-adik langsung praktekkan. Ucapkan terima kasih kepada papa atau mama yang saat ini sedang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Nanti kakak tunggu videonya ya, dikirimkan ke grup orang tua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ceritanya ya. Nah, dari cerita tersebut ada lagunya loh tentang 10 orang kusta. Yuk sama-sama kita belajar menyanyikan lagu 10 orang kusta. Menyembuhkannya. Yesus mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka pun senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, selalu bersyukur dan terima kasih. Sepuluh orang kusta datang kepada Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka pun senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, selalu bersyukur dan terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Gampang kan adik-adik?
adik-adik, hafalkan ya. Halo adik-adik, halo Kak Dewi. Halo adik-adik, halo Milana. Milana sekarang akan membuat aktivitas. Kak Dewi bantu ya. Oke. Sekarang kita akan membuat orang-orangan kertas. Alat dan bahannya sebagai berikut ya. Kertas A4-nya dilipat menjadi 3 bagian. Seperti ini adik-adik. Setelah dilipat, kita gunting salah satu bagiannya. Kita gunting ya. Kita hanya memerlukan satu bagian ini saja. Satu bagian ini kita lipat menjadi 2. Kemudian satu bagian ini kita bagi menjadi 5, kurang lebih 3 cm setiap sisinya ya adik-adik. Kemudian kita lipat. Setelah dibagi menjadi 5, kita lipat seperti ini. Kalau kita buka jadinya seperti ini. Kita lipat menjadi seperti kipas ya. Setelah kita lipat, kita cetak bagian ini ke sini adik-adik ya. Kita cetak menggunakan pensil. Setelah itu, adik-adik bisa menggunting bagian yang dicetak ini. Setelah dicetak, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah ini, adik-adik bisa menggunting bagiannya dengan bantuan mama atau papa. Yuk kita gunting. Setelah selesai digunting, jadinya seperti ini. Bisa kita buka ya adik-adik. Yeay, jadinya ada 10 orang yang bergandengan. Dengan menggunakan pensil, kita buat bulat-bulat ya dengan pensil di setiap badan 10 orang kertas ini. Bagian yang berbintik-bintik ini hanya di bagian satu sisi aja adik-adik ya. Di bagian belakangnya tidak usah ditambahkan titik-titik lagi. Bagian yang bersih, kita tuliskan satu tulisan. Thank you, Jesus. Aktivitas kita sudah selesai. Kita sudah membuat 10 orang kertas seperti ini. Yuk kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang kusta. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkannya, mereka semua sembuh. Dan 1 orang yang mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita kumpulkan persembahan. Adik-adik akan siapkan persembahannya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan atau amplop yang sudah disiapkan oleh papa dan mama. Nanti papa atau mama akan menyampaikan persembahan adik-adik ke gereja. Yuk kita nyanyikan lagu dengan membawa persembahan kita. Yuk adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar dapat dipakai dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. 10 orang kusta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan kita sanggup untuk memulihkan 10 orang sakit kusta dan juga Ia sanggup untuk memulihkan kita.
Kalau aku sakit, aku akan rajin minum obat dan juga rajin berdoa agar Tuhan bisa menyembuhkan aku. Setelah itu, aku tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Very good. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik sakit, adik-adik sedih, adik-adik takut, kepada siapa adik-adik minta tolong? Kepada Yesus? Yes, very good. Jangan lupa ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan, kita dapat beraktivitas dengan baik setiap hari. Adik-adik ingat, jangan lupa berterima kasih. Berterima kasih atau mengucapkan syukur adalah cara kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan Yesus, kepada Papa, kepada Mama, kepada teman-teman, dan semua orang yang sudah menolong. Yuk kita ungkapkan ucapan terima kasih kita lewat lagu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Berkatilah agar kami menjadi anak yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai minggu depan adik-adik ya. Jangan lupa teruslah berterima kasih kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan. Itu tandanya anak-anak yang